Boom, boom. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang main mobil-mobilannya anak saya yang kecil, namanya Eski. Nah, apa maknanya? Kita juga sama, ibarat mobil. Kita akan semangat mempergunakan mobil ini kemanapun arah dan tujuannya, kalau kita tahu kemana arah tujuannya. Sebuah perumpamaan. Ini kota Jakarta. Mau pergi ke kota Surabaya, maka dia akan sungguh-sungguh sampai ke kota Surabaya. Pertanyaannya adalah, kenapa dia sampai ke Surabaya? Betul, karena ada visi. Yang kedua, kenapa dia tidak sampai kota Surabaya, berhenti di Bandung? Apa alasannya? Karena dia tidak punya visi dan tidak punya misi. Yang ketiga, dia jalan pelan-pelan, lambat-lambat, sampai juga di kota Surabaya tapi terlambat. Mengapa? Dia tahu tujuannya tapi tidak punya alasan. Sekarang saya lanjutkan. Kalau di dalam mobil ini ada orang tua kita yang sedang sakit, yang harus berobat di kota Surabaya, kita bawa mobil ini, maka kecepatannya tinggi apa tidak? Sungguh-sungguh apa tidak? Ya, dengan sepenuh hati. Dan kita akan sungguh-sungguh, kalau perlu 1 hari 1 malam tidak tidur untuk sampai ke tujuan. Bagus, Anda paham misi mengapa mobil ini harus dibawa ke kota Surabaya adalah alasan yang disebut dengan misi. Tetapi visi adalah kota Surabaya yang harus dicapai. Ya begitulah caranya untuk sukses. Diri kita juga harus seperti itu. Alasan yang kuatlah yang membuat kita bertahan apapun yang terjadi. Mau bannya pecah, harus mendongkrak, kehabisan bensin kita akan cari, tabrakan kita akan perbaiki, atau mungkin terperosok, tetap kita angkut, mogok kita perbaiki. Kenapa? Ya, karena di dalam mobil ini ada orang tua yang harus kita rawat ke rumah sakit. Maksudnya apa? Misi harus kita pertahankan. Banyak sekali, kalau kita bicara lebih luas ya, katakanlah perusahaan, organisasi, ya dia tidak mau jalan diam saja di sini. Karena kehilangan misi, kehilangan alasan. Banyak tidak di perusahaan kita, organisasi kita, pemerintahan kita. Seperti itu, diam saja kementeriannya. Diam saja organisasinya, orangnya banyak. Cuma ngabisin makanan dalam mobil ini. Habis rebutan makanan, habis bensinnya, mobilnya diam tidak kemana-mana. Terjadi tidak? Ini yang kata Nabi Muhammad SAW, kelak akan datang umatku banyak, tetapi dia seperti busa, seperti buih, karena tidak pergi kemana-mana. Itulah kenapa kita harus memiliki sebuah visi yang jelas, yang harus dicapai, tetapi alasan kenapa mobil ini harus kita kemudikan. Mau penyok, mau tabrakan, masuk ke dalam jurang, kalau perlu kita angkut lagi mobil itu sampai tujuan. Ini kunci dari keberhasilan. Karena itu sebelum kita bicara yang lain, adalah keyakinan bahwa mobil ini mencapai tujuan, itu visi. Kedua, mobil ini harus sampai apapun caranya, itu adalah sebuah misi. 2 kunci itu yang harus membara dalam diri kita. Bukan hanya diletakkan di kepala kita, bukan hanya di tembok-tembok ditempelkan, tetapi dia harus tersimpan di dalam batin yang terdalam. Inilah kunci kekuatan yang harus kita miliki, yang harus diucapkan berulang-ulang sebagai sebuah afirmasi, yang harus divisualisasikan berulang-ulang agar dia menjadi gambaran yang jelas, hingga sebelum kita mencapai kota Surabaya, Surabaya harus ada di kepala kita. Tidak peduli jalannya hujan, tidak peduli jalannya licin, tidak peduli ada tanah longsor, tidak peduli bannya sudah botak, pokoknya kita terus meluncur, maka itulah kunci sebuah keberhasilan. Misi dan visi adalah sebuah koin dengan sisi mata uang yang berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan.
Pertanyaan saya terakhir, bagaimana dengan Anda? Apa visi Anda? Mau kemana Anda? Yang kedua, apa misi Anda? Kenapa Anda harus bertahan? Jawab dua pertanyaan itu. Saya percaya dan yakin, kalau Anda mampu menjawab dua pertanyaan ini, Anda akan berhasil, Anda sukses. Karena keberhasilan tidak memerlukan otak yang pandai, uang yang banyak. Yang diperlukan adalah keyakinan bahwa misi visi Anda clear, jelas, nyata, diyakini 1000%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia selamanya.